إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه من كل شرورنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وإياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث كافة للناس ورحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيا أيها المؤمنون الكرام اتقوا الله حق التقوى فقد فاز المتقون. فقال عز شأنه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Sekitar 4.500 tahun silam, Khalilullah Ibrahim alaihissalam setelah menunaikan tugasnya untuk menuntaskan pondasi-pondasi Ka'bah Baitullah, beliau kemudian mengangkat tangannya bermunajah dan memohon kepada Allah Rabbul Alamin. Satu doa yang singkat, namun doa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya. Termaktub di dalam surah yang kedua berdasarkan tertib mushafi. Di ayat yang ke-127 Allah Subhanahu wa taala berkenan merekamnya dalam firman-Nya yang suci. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ya Muhammad, tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggikan pondasi-pondasi Ka'bah bersama putranya Ismail alaihissalam, yang setelah menunaikan kewajiban itu kemudian Ibrahim bermunajat. Ibrahim mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan-amalan kami. Innaka sami'un alim. Karena sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam keyakinan kita, Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah muliakan beliau secara kronologis dengan dijadikannya sebagai Abul Anbiya, penghulu dari banyak nabi-nabi dan rasul Allah, termasuk Nabiullah Muhammad SAW adalah merupakan salah satu dari anak keturunan Nabiullah Ibrahim. Beliau adalah salah satu dari 5 Rasul Allah ulul azmi yang keteguhannya, ujiannya, cobaannya di atas rata-rata dari para nabi dan rasul-rasul Allah lainnya. Yang semua itu menunjukkan kedudukan Nabiullah Ibrahim di sisi Allah adalah kedudukan yang sangat tinggi. Kedudukan yang melebihi
dari kedudukan nabi dan rasul-rasul lainnya. Namun meski dengan kedudukan yang sangat tinggi itu, Nabiullah Ibrahim alaihissalam memperagakan satu sikap yang luar biasa. Satu sikap yang mungkin banyak umat Islam meremehkan dan mengacuhkannya. Terutama di setiap amalan-amalan kebaikan yang dilakukannya. Rasulullah atau Nabiullah Ibrahim alaihissalam menunjukkan bahwa posisinya sebagai nabi dan rasul tidak menjadi penghalang, tidak boleh menjadi hijab untuk kemudian beliau bermunajat meminta kepada Allah agar kiranya Allah menerima amalan-amalan beliau. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sangat yakin bahwasanya amalannya diterima bukan karena beliau nabi. Amalan beliau diterima bukan karena beliau rasul. Nabiullah Ibrahim sangat yakin bahwasanya amalan-amalannya diterima murni karena kasih sayang dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena status dan bukan karena posisi seorang hamba. Yang kemudian 3000 tahun berselang, satu sosok yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut-sebut sebagai khairul bashar, sebaik-baik manusia yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulang seperti apa yang pernah dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Sunni dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita satu doa, satu munajat yang setiap pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantunkan sebagai bentuk ketawaduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu doa yang mudah-mudahan umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun setiap paginya telah membaca sebagaimana Rasulullah khairul bashar juga membacanya setiap pagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau memberikan aku ilmu yang bermanfaat, mencurahkan rezeki yang baik, serta menjadikan amal-amalku sebagai amal-amal kebaikan yang engkau terima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua lantunan doa yang diperagakan oleh manusia terbaik yang pernah ada, Nabiullah Muhammad SAW dan juga Ibrahim alaihissalam, adalah bukti nyata bagaimana seharusnya kita bermunajat dan memohon, bergantung sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah berkenan menerima setiap amalan-amalan kebaikan kita, kecil atau besar, baik atau sedikit, amalan yang kita tampakkan atau amalan yang kita lakukan sembunyi-sembunyi, karena semuanya kita yakini hanya bisa diterima berdasarkan kebaikan dan perkenan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa kita harus meminta agar Allah menerima amalan-amalan kita? Mengapa kita harus memohon agar Allah menerima segala ibadah kita? Di dalam salah satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Al-Imam Al-Bukhari yang dituturkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa salah satu efek amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya amalan yang diterima adalah merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba tersebut. Yang jikalau Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba, Allah berjanji, wala in sa'alani la u'tiyannahu.
Sungguh jika seorang hamba yang telah aku cintai, sungguh jika seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku dan pendekatannya telah aku terima, apapun yang dia minta akan aku berikan. Dan jika dia memohon perlindungan kepadaku, aku akan beri perlindungan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Janji apa lagi yang melebihi daripada janji Allah Subhanahu wa taala? Jikalau Allah telah berkenan menerima amalan-amalan kita. Pada saat Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Dan pada saat Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, maka insya Allah setiap munajat, setiap doa, setiap permohonan yang kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala akan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa lagi yang melebihi keberuntungan seorang hamba jika setiap doa dan munajat yang dia lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala telah terdaftar dalam barisan doa-doa yang dijanjikan oleh Allah sebagai doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatul lati tunjina yauman la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahmatullah. Salah satu alasan mengapa kita harus bersusah payah dan bersungguh-sungguh agar amalan-amalan kita diterima oleh Allah, agar kiranya Allah juga menjadikan dengan amalan yang diterima, doa-doa kita pun juga dikabulkan oleh Allah. Mengapa kita berkepentingan dengan doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Secara faktual kita menyadari bahwa kondisi bangsa dan negara kita, kondisi dunia ini membutuhkan doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan dunia saat sekarang ini, keadaan bangsa dan negara kita ini tidak bisa dikatakan dalam keadaan baik-baik saja. Di samping usaha-usaha tangan, kita membutuhkan bantuan-bantuan langit dalam bentuk doa-doa yang terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengandalkan usaha tangan semata untuk memperbaiki bangsa dan negara ini, memperbaiki dunia ini adalah merupakan sebuah kenaifan. Kita butuh doa yang terkabulkan oleh doa-doa yang diperhadapkan oleh hamba-hamba yang amalan-amalannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Doa-doa yang terkabulkan untuk saudara-saudara kita di Palestina yang saat sekarang ini sedang berjuang, yang saat sekarang ini sedang berjihad, yang saat sekarang ini sedang berjibaku menghadapi satu tantangan, menghadapi satu lawan yang secara fisik di atas kertas jauh melebihi daripada kekuatan yang dimiliki oleh para mujahidin, saudara-saudara kita di Palestina. Mungkin kita tidak bisa melakukan pendampingan secara fisik. Mungkin harta dan bantuan material kita tidak cukup untuk membantu mereka. Tapi setidaknya pada saat kita menjadikan amalan-amalan kita diterima oleh Allah
Doa-doa kita termaktub sebagai doa-doa yang terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi satu doa di antara kita, doa yang terpanjatkan secara tulus, doa yang dilantunkan oleh seorang hamba yang amalannya diterima oleh Allah, akan dijadikan sebagai sebab dengan kekuatan dan pengaturan Allah sebagai jembatan kemenangan saudara-saudara kita di Palestina saat sekarang ini. Olehnya itu, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita meremehkan doa yang dilantunkan oleh dua manusia terbaik, Ibrahim alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keduanya tidak pernah melantunkan doa yang kandungan dan maknanya biasa-biasa saja. Jangan pernah meremehkan doa agar kiranya Allah menerima amalan kita dan memohon agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Karena boleh jadi dengan doa yang terkabulkan menjadi sebab untuk Allah memperbaiki keadaan dan nasib saudara-saudara kita di Indonesia ini secara khusus ataukah di tempat lain secara umum. Olehnya teman kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Rabbul Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nushiduka annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura wa ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum khairan wa afdala mimma rabbawna shighara waj'al quburahum wa quburana riyadhan min riyadil jannah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli zaman wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mujahidina fi Palestin. Wansur ikhwanana al-muslimina al-mazlumina fi kulli zaman. Allahumma innaka nasiruhum wa anta khairun nasirin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan sanawatin adidah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.